Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Seperti yang kita ketahui, saat ini negara kita, Indonesia, sedang berada pada masa pandemi virus COVID-19. Nah, berinvestasi saham pada masa pandemi seperti ini, mungkin cukup banyak orang berpikiran untuk menempatkan uangnya di saham sektor farmasi atau kesehatan, dengan asumsi bahwa penjualan produk farmasi atau kesehatan akan meningkat di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi memang benar ya, begitu kenyataannya. Nah, di video kali ini, saya bahas tentang analisa fundamental saham BUMN yang bergerak di bidang farmasi, yaitu KF, atau nama perusahaannya PT Kimia Farma Tbk, yang katanya nih, tahun kemarin nih mencatatkan kerugian. Nah, seperti apa analisa fundamental saham KF ini? Apakah saham KF ini punya prospek cerah dalam waktu dekat? Nah, buat teman-teman yang suka atau mau belajar cara investasi ala value investing, boleh banget nih di-subscribe channel ini dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar nanti nggak ketinggalan update video-video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian analisa fundamental saham KF. Saham KF atau nama perusahaannya PT Kimia Farma Tbk didirikan sejak tahun 1817. Merupakan BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan go public-nya sendiri di tahun 2001. Untuk struktur kepemilikan sahamnya ada pada pemerintah sekitar 90%, dan untuk manajemen karyawan KF sendiri sebesar 0,001%, dan yang tersebar di masyarakat sebesar 9,974%. Nah, ini merupakan segmen usahanya ada di bidang manufaktur, distribusi, dan retail. Nah, ini untuk produk retailnya sebenarnya ada banyak. Kalau teman-teman tertarik, bisa langsung cek website officialnya Kimia Farma Tbk. Kita masuk ke pembahasan mengenai revenue. Ini merupakan grafik revenue-nya dari tahun 2012 hingga 2019. Kalau dilihat sekilas terus naik ya. Nah, ini untuk angka growth-nya sendiri di tahun 2019 kemarin mencatatkan 11,13%. Di mana CAGR-nya ada di 14,10%, berarti ini sedikit di bawah. Namun saya akan nilai masih baik karena kurang lebih masih mirip dan masih bertumbuh. Ya, jadi ini akan saya beri nilai cukup. Kemudian kita masuk ke bagian komposisi revenue-nya. Ini komposisi revenue-nya. Nah, untuk KF sendiri, segmen usaha utamanya ada di manufaktur dan retail. Nah, kalau kita coba jumlah, dari manufaktur yang hijau dan yang retail yang biru tua, itu porsinya mencapai lebih dari 50% untuk komposisi revenue-nya. Jadi saya bisa katakan ini juga hal yang baik, karena revenue KF ini didorong dari sektor utama usahanya. Kemudian masuk ke bagian revenue segmen. Nah, di sini cukup terlihat untuk manufaktur yang hijau dan retail yang biru tua, ternyata yang mendominasi revenue-nya ada di retail, sedangkan manufakturnya masih kalah dari revenue distribusi. Namun sekali lagi kalau kita jumlah, memang untuk manufaktur dan retail tentunya melebihi distribusi. Jadi ini juga merupakan hal yang baik, karena revenue perusahaan didorong oleh segmen usaha utama. Yang kita masuk pembahasan mengenai net profit. Ini merupakan grafiknya. Nah, di sini ada muncul hal yang menarik ya. Seperti saya katakan di awal, ternyata KF ini mencatatkan kerugian bersih sebesar minus 0,012 triliun di tahun 2019 kemarin. Ya, padahal dari tahun 2012 hingga 2018 kita lihat net profitnya meningkat gitu ya, hingga tertingginya di tahun 2018 kemarin sebesar 0,49 triliun. Nah, ini untuk angkanya, kalau kita lihat growth-nya di tahun 2019 kemarin mengalami minus sampai 102,59%. Sedangkan CAGR sendiri dari tahun 2012 sampai 18 ada di 15,68%. Nah, ini kenapa bisa besar begini minusnya? Nah, kalau teman-teman coba cari tahu, ini coba saya berikan sumber dari investasikontan.co.id. Ternyata beban keuangan emiten farmasi ini melonjak 119,16%. Menjadi 497,97 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya 227,22 miliar. Nah, lonjakan beban bunga ini terjadi seiring dengan naiknya utang bank sepanjang tahun lalu. Nah, jadi ternyata KF ini cukup banyak mengambil pinjaman dari bank gitu ya, dan ada beban bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Dan ini yang menggerogoti net profit dari saham KF ini. Jadi ini untuk net profitnya saya akan katakan sangat tidak baik karena minus. Ya, ekstrim sekali dari tahun 2018 hingga 2019 dari net profit tertinggi ke net profit terendah. Kemudian untuk net profit segmennya bisa kita lihat ternyata penyumbang net profit terbesar ada di bidang manufaktur. Ya, jadi bukan di retail ataupun distribusi. Namun yang menarik adalah di tahun 2019 kemarin
yang manufaktur ini tuh terdorong ke arah negatif, ke minus 0,09 triliun. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, manufaktur ini merupakan pemberi kontribusi paling tinggi untuk net profitnya. Jadi ini juga saya bisa katakan sangat tidak baik untuk KF. Kemudian untuk analisa GPM, OPM, dan NPM-nya, ini merupakan grafiknya. Kalau kita coba bandingkan dengan rata-rata tahun 2012 sampai 2018, untuk GPM dan OPM-nya sih saya lihat masih oke. Namun karena NPM-nya ini minus, ya karena net profitnya itu mencapai kerugian dibandingkan dengan rata-ratanya 5,28%, di tahun 2019 ini malah mengalami minus 0,14%. Ini ibaratnya menjual rugi produk-produknya gitu ya. Jadi ini juga merupakan hal yang sangat tidak baik. Kemudian untuk pembahasan mengenai ROA dan ROE-nya, ini juga merupakan grafiknya karena masih berkaitan dengan pendapatan bersih. Jadi pastinya di tahun 2019 ini juga ikutan anjlok. Kalau kita coba bandingkan dari tahun 2012 sampai 2018, rata-rata ROA-nya ada di 7,18% dan ROE-nya ada di 13,39%. Namun di tahun 2019 kemarin anjlok sampai minus-minus gitu ya. Ada minus 0,07% dan minus 0,18%. Jadi dari segi ROA dan ROE untuk tahun 2019 juga sangat tidak baik. Kemudian untuk pembahasan mengenai aset, ekuitas, dan liabilitasnya, ini merupakan grafiknya. Sekilas kita lihat dari tahun 2012 hingga 2019, ini asetnya terus bertambah. Namun untuk ekuitas dan liabilitasnya ini ternyata lebih cepat pertumbuhan liabilitasnya. Sampai pada tahun 2019 ini, jumlah liabilitasnya melebihi ekuitasnya. Nah ini merupakan angkanya, dan kalau kita coba bandingkan dengan CAGR-nya, untuk aset sebenarnya bagus ya di atas CAGR-nya, namun perlu dicatat karena tadi ada kenaikan liabilitasnya. Kemudian untuk ekuitas juga di atas CAGR-nya, dan liabilitasnya kurang lebih di angka CAGR-nya, sekitar 50%. Nah, untuk nilai DER atau Debt to Equity Ratio-nya ada di 1,51, yang berarti ekuitas atau modalnya ini lebih kecil dibanding hutangnya. Nah, kalau teman-teman coba perhatikan lebih dalam lagi dan membaca laporan keuangan KF, di bagian liabilitas jangka pendek, ini teman-teman bisa lihat lebih dalam lagi. Yang dimaksud liabilitas jangka pendek adalah hutang yang harus dilunaskan dalam jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan kalau kita lihat, utang bank jangka pendeknya ini cukup besar ya, mencapai 5,2 T. Dan kalau dijumlahkan untuk liabilitasnya ada pada nilai 7,39 T untuk liabilitas jangka pendeknya. Berarti KF ini harus melunasi hutang-hutangnya yang sebesar 7,3 T ini sebelum tahun 2020 berakhir. Sedangkan kalau kita lihat, jumlah modal atau ekuitasnya sendiri yang dimiliki oleh KF ada sebesar 7,24 T. Nah ini tentunya bukan merupakan berita yang baik ya untuk KF. Jadi kalau saya boleh nilai, saya akan katakan nilainya kurang baik karena hutangnya cukup besar dan merupakan utang bank yang memiliki bunga. Kemudian dari segi price atau harga, ini merupakan pergerakan harga saham KF dari tahun 2015 sampai 2020 atau 5 tahun. Dan ini merupakan tabel perkembangan PBV, PER, dan price-nya. Nah, untuk PBV-nya sendiri di tahun 2019 ada di 0,99, yang berarti sedikit sekali di bawah nilai value sebenarnya. Kalau value sebenarnya berarti PBV-nya harusnya 1 ya, tapi karena ini 0,99 berarti sedikit sekali di bawah value sebenarnya. Nah, untuk rata-ratanya sendiri PBV-nya selama 5 tahun ada di 3,05. Jadi kalau PBV-nya ini bisa balik ke rata-rata 5 tahunannya, akan ada upside potensial sebesar 208%. Kemudian untuk nilai PR-nya sendiri di tahun 2019 ada di minus 565,26, ya ini karena pendapatannya minus gitu ya, earning-nya minus, jadi tentunya nilainya juga ikutan minus. Dan ini saya tidak terahkan untuk upside potensialnya. Kemudian dari segi price, untuk saat ini di tanggal 6 Mei tertera 1.295, sedangkan untuk rata-rata 5 tahunannya ada pada 1.581. Yang berarti kalau harga saat ini bisa kembali ke rata-ratanya, akan ada upside potensial sebesar 22%. Namun yang jadi pertanyaan, apakah KF ini bisa kembali ke harga rata-ratanya? Melihat tadi performa kinerjanya di tahun 2019 sedemikian. Dan ini untuk KF, harga saat ini ada di 1.295 dan pernah mencapai harga tertingginya pada bulan April 2019 di harga 3.700. Yang berarti kalau harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya, maka ada upside potensial sebesar 185%. Nah ini juga saya katakan agak kurang baik ya, karena PR-nya di sini minus, PBV-nya nggak under value juga gitu ya. Under value pun juga sepertinya agak layak under value memang karena mengalami kerugian. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai dividen. Ini merupakan grafik dividen payout ratio dan dividen yield-nya.
Untuk dividend payout ratio, rata-rata dari tahun 2012 hingga 2018 kemarin ada di 20,71%. Dan di 2019, pastinya perusahaan tidak akan membayarkan dividen karena rugi. Ya sama begitu halnya juga dengan dividen yield-nya. Karena di 2019 mengalami kerugian, pasti tidak akan membayarkan dividen. Kita masuk ke bagian terakhir mengenai kesimpulan pribadi saya sendiri. Perlu dicatat bahwa kesimpulan ini bersifatnya sangat subjektif dari diri saya sendiri. Jadi untuk teman-teman jika punya pendapat lain, ya nggak masalah gitu ya. Nah menurut saya sendiri, kinerja KF masih akan mengalami kesulitan di tahun 2020 karena beban bunga yang tinggi dan hutang jangka pendek yang besar. Kalau kita coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tadi, untuk nilai revenue saya nilai cukup, untuk komposisi revenue saya nilai baik, revenue segmen saya nilai baik, namun untuk net profit saya nilai sangat tidak baik karena tadi rugi gitu ya. Untuk GPM, OPM, NPM, ROA dan ROE juga saya nilai tidak baik karena rugi. Kemudian untuk aset, ekuitas, dan liabilitas juga masih kurang baik. Untuk DER kurang baik karena di atas 1 dan banyaknya utang bank. Dan harganya juga kurang baik. Meskipun rugi, masih nggak under value juga. Gitu ya. Oke, jadi begitulah analisa fundamental saham KF dari saya. Apakah dari teman-teman punya pandangan lain? Boleh banget nih dituliskan opini dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen belajar analisa fundamental saham. Oke, jadi itu aja pembahasan saham kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.